selanjutnya kalau kita sudah menentukan segala hal itu, kita akan lanjut buat yang namanya latar belakang. Nah, latar belakang itu isinya bukan seperti latar belakang gitu kalau nulis artikel, nulis kayak evaluasi kayak gitu. Beda kalau di penelitian atau kalau di tesis, latar belakangnya itu rumusnya itu seperti ini. Rumusnya itu segitiga terbalik. Kenapa segitiga terbalik? Karena kita mau bahas yang paling luas sampai akhirnya mengerucut ke bawah kayak gitu. Pokoknya rumusnya latar belakang itu adalah segitiga terbalik. Nah, ini ada contoh penulisan latar belakang. Ini punya aku. Jadi variabel Y aku itu tentang literasi finansial. Nah, kalau nulis di latar belakang yang mau kita tulis itu variabel Y kita dulu kayak gitu. Variabelnya Yulina tadi apa yang Y? Ada 2, kemampuan sosial emosional anak usia dini dan kemampuan komunikasi anak usia dini. Ini kan, nah yang mau kita bahas tuh ininya dulu kayak gitu. Paragraf pertama itu isinya tentang permasalahan secara luas kayak gitu, permasalahan variabel Y itu tadi kayak gitu. Jadi variabel misalnya punya akun variabel Y-nya tentang literasi finansial. Jadi literasi finansial orang Indonesia itu seperti apa sih kayak gitu. Nah, bedanya kalau kita nulis sebuah nulis paragraf untuk latar belakang tesis itu ada di sitasi. Nih, sitasi itu apa gini nih. Sitasi itu ini nah nih. Jadi kita tuh nggak asal kalau nulis, nggak asal dari pemikiran kita, tapi kita dapat landasan. Kita harus punya referensi yang jelas. Itulah dari jurnal. Nih kayak aku dapat Sajid 2025 ini. Aku dapat dari jurnal ini. Tuh, nih referensi aku. Nih ada doinya dan ini udah jelas. Oh, berarti udah bener nih, ini bukan hasil ngarang tapi bener-bener memang sudah didapat dari jurnal yang sejenis kayak gitu. Cara nyari. Nah, kan kalau misalnya kita itu mau bacain jurnal satu-satu sampai ketemu permasalahan latar belakang kita, itu kan akan makan waktu sekali, makan waktu banget kan. Terlebih kita itu bukan mahasiswa biasa ya. Kita mahasiswa yang banyak acara, yang mungkin punya waktu belajar itu cuman 1 atau 2 jam, dan belum tentu 1-2 jam itu kita bisa menganalisis satu jurnal sampai tuntas kayak gitu kan. Nah, oleh karena itu kita butuh yang namanya asisten atau yang membantu kita. Siapa yang bantu kita? Ini sudah 2026. Jadi kita pakai perkembangan zaman, ialah yang namanya ini AI. Nah, kita mungkin masih asing sama AI ini, tapi AI ini itu dipakai untuk mencari literatur review kayak gitu ya. Dia benar-benar digunakan untuk mencari literatur review kayak gitu. Nih namanya itu seperti yang aku jelaskan kemarin, CISPES. Nah, ini klik aja.
Oke. Nah, ini membantu kita untuk pakai akun ini aja. Ini membantu kita untuk mencari literatur review yang kira-kira sesuai sama penelitian kita. Nah, caranya tadi kita udah klik cheespace.com, terus kita klik literatur review. Nah, nih dia kan pakai bahasa Inggris nih. Nah, ini bisa kita ganti. Ini kita ganti bahasa kita. Cari bahasa Indonesia. Oke. Nah, nih. Sekarang kita mau mengerjakan bab 1 dulu nih. Bab 1. Maaf. Paragraf 1 dulu nih. Paragraf 1 kita tadi. Ini tadi. Permasalahan secara umum. Permasalahan secara umum tentang variabel Y kita. Kalau variabel Y aku itu tentang literasi finansial, berarti aku cari tahu dulu nih, literasi finansial itu apa sih definisinya, kayak gitu. Yola ketemu. Kalau punya Yulina, kita bahas dulu kemampuan sosial misalnya. Nih, kemampuan sosial kan variabel E-nya. Jadi, paragraf pertama ini berisi permasalahan umum tentang variabel Y. Kita cari tahu dulu nih. Oh, ini variabelnya, kemampuan sosial emosional anak usia dini. Ini kita copy ke cheespace kita tadi. Nih, langsung cari. Tulis aja. Definisi kemampuan sosial anak usia dini. Nah, yang standar aja. Karena kalau ini bayar. Yang standar juga insya Allah sudah unik kok. Kita tinggal klik, seret, keluar kan. Nah, dia tuh sudah langsung udah otomatis